kewajiban orang tua kalau anaknya udah 10 tahun, suruh sholat. Dia belum bisa diajari sholat. Lah kok nek dikongkon sholatnya kusuk pura lah, urusan anak. Tapi perintah orang tua untuk menyuruh agar anak melaksanakan sholat. Ngomong soal momong. Pak Tum ada di sini. Assalamualaikum Pak Tum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, segar, bugar, sehat. Segar. Ini 2 hari terakhir Salatiga agak kabut nih. Mendung, syahdu, dingin gitu. Sehat tapi Pak Tum ya? Sehat. Ini ada contoh buku yang pertemuan kemarin kita sebutkan, ada Tafsir Bakat karyanya Ustadz Abdul Khalik. Iya. Ya, karya Ustadz Abdul Khalik. Setiap orang akan menghebat sesuai bakatnya masing-masing. Masya Allah, tebal sekali ya. Nanti sahabat bisa kontak aja. Madepnya sini. Oh ya. Nah, ini. Nanti bisa kontak nomor nomor humasnya Bas, maaf. Iya. Ada di 0812 2812 9100. Pak Tum, kita jagongan apalagi nih momong Apa nih. meneh? Ya. Nah, wingi kan wis bahas. Kan jane wingi kan bahasnya kan proses perkembangan anak. Mulai dari tufulah, tamyiz, murahakoh, sabab. Murahakoh sababnya kayaknya belum ya, Pak? Belum. Jadi urutannya kan tufulah 0 Tufulah. sampai 7 tahun. Oke. Tamyiz 7 sampai 10 10 tahun. Nah, dhewe kan tekan tamyiz ta wingi. Ya, tamyiz 7 Nah, sampai 10. tamyiz kan wingi wis sinau tentang mengenali proses perkembangan jiwanya. Tamyiz ki kaya ngapa? Terus mengenali bagaimana cara ngajar atau mulang bocah sing tamyiz, ya toh. Nah, karena tamyiz ini di usia belajar atau karakternya disebut karakter belajar, maka kemarin kita membahas tentang gaya belajar. Gaya belajar anak tamyiz usia 7 sampai 10 tahun. Dino iki bahas kesalahan orang tua dalam mendidik anak usia tamyiz. Kenapa kita harus tahu kesalahan-kesalahan orang tua? Ya, supaya dihindari. Yang dimaksud kesalahan di sini bukan berarti hal yang berdosa, ya toh. Yang bisa saja yang berdosa, tapi adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan proses pendidikan karakter nabawiyah. Enggak tepat gitu ya. Tidak tepat menurut versi teori pendidikan karakter nabawiyah. Ini bukunya gitu ya, Salah satunya. Salah satunya. Nah, salahnya apa? Di antaranya, contoh-contohnya adalah 1, tidak memerintahkan sholat. Karena ini usia 7 sampai 10 tahun. Oh iya ya. Ya. Ajari anakmu Sholat. sholat usia 7 gitu ya. Gimana Pak Tum annya Nabi itu, Pak Tum? Nabi bersabda ya, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Muru'u auladakum bisolah wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna'u asri sinin wa farriqu bainahum fil madaji." Jadi Nabi menyuruh, suruhlah anak kalian sholat ketika berumur 7 tahun. Maka sing disuruh, yang diperintahkan untuk menyuruh siapa? Orang tua. Orang tua. Orang tuanya siapa? Orang tuanya anak yang usianya 7 tahun. Iya, orang tuanya. Nah, berarti kalau anaknya nggak sholat, yang nyuruh merintahkan adalah orang tuanya. Maka berarti konsepnya di sini anak harus bersama orang tua atau orang lain? Sama orang tua. Orang tua, karena kalau anak nggak sholat, sing dituntut siapa? Orang tua. Orang tua. Kewajiban orang tua kalau anaknya udah 10 tahun, suruh sholat. Oke. Dia belum bisa diajari sholat gitu. Lu rainto Pak Ustadz nek ngongkon wong sholat. Lah kenapa? Lah wong gek sholat kok dikongkon. Dia sholatnya batal. Ya Allah. Oh iya bisa sih. Ya Maksudnya benar juga. menyuruh anak supaya melaksanakan Sholat. Lah kok nek dikongkon sholatnya kusuk pura lah, kuwi urusan anak. Tapi perintah orang tua untuk menyuruh agar anak melaksanakan sholat. Berarti ketika anak sudah mau sholat, gampangannya gitu, berarti selesai tugas orang tua. Perkara tadi khusus Di situ ya menyuruh. menyuruh. Bagaimana dengan menyuruh
tanpa mencontohi Pak Nah, Tum. itu pingko ikan ku kan tak kayak contoh kan 19 ki 20. Banyak ya? Banyak. Wah, Kan, siap, paling mantap. cici-cici. Nah, yang kedua, nah ini kalau nggak dipahami pertama dan kedua rada kontroversi. Memberikan hukuman pada anak yang tidak sholat. Memberi hukuman kepada anak yang tidak sholat. Mm-mm. Oke. Jadi tugasnya ngongkon bocah supaya sholat. Nek anak gak sholat, ya aja dihukum. Gimana tadi? Menghukum kan Pak Tum? Mm-mm. Kok aja dihukum? Ya aja dihukum. Anak gak sholat ya kan? Iya. Ya udung wayahe dihukum. Oh, di usia 7 tadi. Iya. Oke. Pembahasannya kita sempitkan berarti ini anak kondisi 7 sampai 10 tahun gitu ya. Nah, lah iki judulnya pas Oke. masa tamyiz, Tamyiz. 7 sampai 10 tahun. Siap. Pak, kalau ternyata anakku wis 15 tahun durung tamyiz, wis balik nih durung tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan Ah, bisa berpikir. tamyiz itu iso mikir, iso bedake bener salah. Ya. Iya ya. Tamyiz. Tamyiz itu bahasa lainnya akil. Oke. Akil ini berakal, ya toh? Ya ya. Lah nek 7 sampai 9 tahun bisa jadi anak itu sudah balik tapi belum tamyiz. Balik itu kondisi fisiknya, itu kalau yang laki-laki sudah ihtilam, mimpi basah. Kalau yang perempuan dia sudah haid. Iya. Tapi ada anak yang sudah balik tapi belum tamyiz. Nek perempuan ya sudah haid, yang laki-laki ya sudah mimpi basah tapi urung dolor bahasanya. Oh, iya. Ini Ya ada. ya durung Nah, dolor. Berarti Oke. di situ dia mengalami keterlambatan. Entah itu efek dari orang tuanya atau ada kelainan dari anak. Ada keterlambatan. Ini ada keterlambatan gitu ya. Iya. Menyuruh untuk melaksanakan sholat adalah tugas orang tua. Tapi kalau anak tidak sholat, tidak dihukum. Kalau menghukum, maka orang tua jadi salah. Kenapa? Karena masa itu masa belajar. Oh, ya, arahnya ke sana ya. Heeh. Kenapa tidak dihukum? Karena masih proses belajar. Belum mukallaf. Mukallaf itu bertanggung jawab terhadap syariat Allah. Apakah orang tua cukup menyuruh, kalau dia nggak ngerjakan, ya disuruh lagi, nggak ngerjakan lagi, disuruh lagi. Tapi tadi dalam hadis, nek 10 tahun urung mangkat, digebok, Oh. pukulah anakmu. Ada ukurannya ya. Iya. 10 Maka tahun. 10 tahun itu. Kalau yang 7 tahun maka belum urung wayahe. Disuruh Siap. sholat. Maka pinter-pinternya orang tua supaya anak dapat menyuruh anak sholat tapi dengan senang hati. Yang ketiga, fokus kepada akademik. Oke, ini tadi kita bicara kesalahan-kesalahan ya. Ya. Oke. Fokus ke yang kedua fokus kepada yang ketiga fokus kepada akademik. Kenapa fokus kepada akademik termasuk kesalahan? Karena biasa nih anak 7 sampai 10 tahun ini kan kelas 1 loro telu SD SD. 7 sampai 10 itu kelas Nah, 1 biasanya 2 kelas 3, kelas 2 3 4 atau 3 4 atau 1 2 3. 2 3 atau 1 2 3 4. Kan ada Oke. yang daftar 6 tahun wis lebok SD. Iya. Nah, biasanya di usia kelas 2, kelas 1 ketika mereka belajar masih senang, kelas 2 di sekolah kan untuk biji toh. Iya. Nah, biasanya wong tua fokus kepada akademik. Oh. Akademik yang dimaksud di sini bahwasanya pendidikan orang tua bermindset bahwa pendidikan itu ya belajar sekolah itu namanya akademik. Belajar yang sifatnya kognitif saja, Oke. pengetahuan. Anak itu tidak ada istilah tidak naik kelas, semua akan naik kelas. Sehingga kalau diterjemahkan dengan kebebasan maka menjadi saiki enteng. Kan orang-orang ramunggah kelas. Tapi sebenarnya bahwasanya tidak ada naik kelas itu maksudnya supaya tidak yang dikejar itu adalah akademik saja begitu. Oh. Tidak angka-angka di dalam nilai, di dalam raport, bukan itu saja gitu loh. Iya, iya, Ada iya. pendidikan yang lebih luas tentang pengenalan lingkungan, tentang life skill-nya begitu. Nah, yang keempat, menekankan belajar hanya ketika ada tugas atau ujian sekolah. Kesalahan orang tua itu ngoyak-oyak bocah kon sinau, ya ta? Itu yo nek arep enek tugas, enek PR, sesuk Iya. ujian, sinau to, Dik, sesuk ujian kok enggak sinau. Bahkan Iya. kalau ujian itu seolah-olah seperti hal yang sakral sekali, Iya, anak-anak iya. gurune les dipanggil kabeh, anu kabeh kan gitu. Dimomok gitu ya. Nah, mengapa di situ disebut kesalahan? Karena seharusnya kita ini mengajari budaya pembelajar. Nah, budaya pembelajar itu ya kapan saja belajar. Artinya setiap hari itu adalah waktu untuk belajar. Dan belajar tidak hanya mempelajari buku, tidak hanya mempelajari tugas-tugas dari guru di sekolah.
Nah, belajar itu luas. Maka kalau diistilahkan ada yang namanya study, ada yang namanya learning. Oh, dua hal berbeda nih Pak Tum. Dua hal berbeda. Gimana nih Pak Tum? Study ya di sekolah itu. Belajar SMA, SMP itu dia study. Kuliah itu studi. Dia terbatas oleh waktu. Tapi kalau learning, seumur hidup. Yang ditumbuhkan adalah kemampuan dan juga kemauan untuk learningnya ini berarti Pak Tum? Iya, learning tadi. Maka orang banyak ngistilah dengan ejekan. Ngopo kue sinau? Mumet-mumet. Kue sinau nih opo wae? Mengko nek lulus ujian iki ekonomi. Maksudnya apa? Ya ekonomi ki ya golek kerja, golek duit, nguripi anak, nguripi bojo. Ujiane kuwi. Padahal sinaune ning kelas ki matematika, IPA ya. Nek metu ki ujiane ekonomi, kowe dudu matematika, dudu IPA. Berarti di situ butuh pelajaran atau mengajar menumbuhkan kemampuan untuk menerapkan teori itu ke praktek berarti Pak tuh. Nah, ada yang memang teori-teori itu tidak bisa dipraktekkan. Artinya begini, ketika kita mengirimkan anak untuk belajar, itu ada yang sebagian itu memang betul-betul dibutuhkan. Oke. Tapi ada yang sebagian itu adalah sampah. Artinya apa yang mereka pelajari di sekolah, ini adalah hal yang tidak digunakan setelah sekolah. Berarti orang dikanggokke, berarti sampah. Jadi anak hanya membuang waktu, membuang tenaga, membuang pikiran. Kalau dia serius juga membuang pikiran begitu. Ada sebagian pelajaran itu yang quote and quote ini ya, sampah tadi ya Pak Tum ya. Sampah, bahkan bisa jadi sampahnya itu rata-rata lebih dari 90%. Kalau fokus kepada akademik tidak tepat, maka yang betul adalah learning. Learning itu belajar dari apa saja. Maka di dalam kehidupan itu yang jangka panjang adalah learning. Ini berarti termasuk yang kemarin sempat kita jagongkan bareng itu, maksudnya nyari bakatnya potensi nih anak itu di mana itu. Untuk menguatkan itu. Oke. Jadi misalnya anak diajarkan di sekolah tentang sabar, gitu. Sabar adalah, ya toh, 3 pembagian sabar dan sebagainya. Tapi itu study, teori. Learningnya kapan? Ketika dia memiliki cita-cita, rencana sudah diperjuangkan pada masanya tidak kesampaian. Contoh, di sekolah itu mesti orang-orang yang terkenal hebat. Itu ranking 1, 2, 3, 4. Yes. Nah, itu 1, 2, 3. Tapi setelah mereka keluar dari sekolah, apakah 1, 2, 3, 4 ini dia bisa mempertahankan dirinya menjadi orang-orang hebat tadi? Belum tentu. Belum tentu. Bahkan kadang orang yang ning sekolah kita bodoh ya toh. Ningguh buri dhewe, kadang bolos ya toh. Iya. Metu dadi pengusaha. Pendidikan mental itu learning. Dia learning. Harus terjun ke lapangan. Tantangannya kita bareng-bareng ini bagaimana menciptakan sebuah sekolah atau lembaga pendidikan itu yang bisa mengajarkan sebagaimana real life yang akan dihadapi oleh si anak-anak ini tadi berarti ya? Salah satunya mungkin. Ya itu tantangan orang tua, bukan tantangan kita. Oh, maksudnya ya kita sendiri orang tua gitu loh Mas. Iya. Iya, jadi orang tua itu yang terpenting. Kalau saya boleh saran ke sesama orang tua. Oke. Jadi anak itu tidak sekedar diajari untuk memperjuangkan nilai 9, 10, 100. Oke. Karena 9, 10, 100 itu hanya berarti sampai di kertas. Oke. Dan kertas itu tidak akan menjamin di lapangan. Oke. Tapi yang terpenting adalah ajari mereka itu untuk menyelesaikan perkara-perkara hidup. Maka rumah menjadi sekolah sebenarnya. Menjadi tempat belajar rumah itu. Nah, maka masuk aja yang kelima. Nah, maka yang kelima yang menjadi salah satu kesalahan orang tua adalah tidak mengajarkan life skill. Tidak mengajarkan life skill. Misalnya yang paling sederhana wae. Anak diajari punya kamar, bersihkan kamarnya. Oh iya. Punya sepatu, naruh sepatunya. Tempat ngopeni klambine dhewe, bukune. Diajari nyapu rumah. Kamu punya sepeda, persepedane diajari dirawat. Itu yang nanti sangat dibutuhkan seperti itu. Ini menjadi kebutuhan dasar yang wajib. Mungkin generasi alfa meh protes loh, Pak, ora kudu kaya ngono to, Pak. Pakai remote. Saiki wis gampang. Urip tinggal ngekos ra 1 omah, bayar, mangan tinggal GoFood. Ya. Ya toh, nyuci yo kanggo go kae go kabeh.
Ya. Ngono, urip karo dolan. Pakai robot apa sing bersihkan sendiri itu. Bisa jadi atau ngekon orang. Nah, kadang orang itu membayangkan bahwa kehidupannya akan seenak itu. Jadi life skill ini sangat penting. Tidak mengajarkan life skill ini sebuah ketidaktepatan dalam Ketidaktepatan, dan ini banyak terjadi. Sing penting anake kon sinau. Kadang bocah siji guru lese iso 7 ya toh. Les piano, les matematika, les bahasa Inggris, les ngaji, les gambar. Pernah kenyataan ketemu itu satu anak itu, saya dulu ketemu anak-anak SD itu, satu anak itu di salah satu sekolah favorit itu minimal punya 3 guru les. SD itu ya? SD. Tapi memang orang tuanya karena punya harapan yang sangat tinggi. Orang tuanya sibuk, duitnya enek ya. Anak pulang sekolah dia harus les apa, nanti habis asar les apa. Ya cukup terasah otaknya. Tapi emosinya sangat tidak terasa. Karena banyak sekali yang dia kehilangan masa anak-anaknya dan lain sebagainya, dan dia kehilangan untuk praktek tentang kehidupannya. Sehingga jemur anduk wae gak iso. Akeh tuh bocah itu. Iya. Jemur anduk gak iso. Jemur anduk itu seperti ini loh. Banyak anak-anak itu nggak bisa jemur anduk seleleh kayak gitu. Dan bisa jadi banyak juga orang tua. Nah, itulah namanya belajar life skill. Maka kalau tidak mengajarkan life skill ini ya nanti yang panen orang tuanya, atau yang panen nanti suaminya, atau yang panen istrinya, atau yang panen anaknya. Panen karena ketidaktepatan ini tadi ya, Pak? Iya. Ngomong soal momong.